Sejak awal tahun 80-an, orang-orang mulai melihat beberapa iguana yang tampak aneh di South Plaza Island. Iguana-iguana ini tampaknya perpaduan antara iguana darat dan laut. Bagaimanakah asal-usul iguana hibrida ini? Dalam dunia hewan, spesies adalah sekelompok individu yang dapat kawin dan memiliki keturunan yang mampu bertahan hidup. Mereka juga terisolasi dari kelompok hewan lainnya. Isolasi ini seperti batas yang memisahkan spesies satu sama lain. Ada karakteristik fisik dan perilaku tertentu yang mencegah individu kawin dengan spesies yang salah. Perkawinan bisa jadi hal yang rumit bagi hewan. Ini membutuhkan banyak energi dan jika mereka kawin dengan pasangan yang salah, itu dapat mempengaruhi peluang bereproduksi dan bahkan kelangsungan hidup mereka. Biar ku beri contoh. Kamu pernah melihat burung-burung berkaki biru yang cantik ini? Ketika makhluk-makhluk ini ingin berpasangan, mereka melakukan tarian yang rumit. Dalam tarian ini, kedua burung saling memeriksa satu sama lain untuk mengetahui apakah mereka cocok. Mereka juga memperhatikan kemampuan menari pasangannya. Nah, jika ada burung dari spesies lain yang mencoba menari dengan harapan untuk kawin, kemungkinan besar ia akan diabaikan atau lebih buruk lagi, diusir atau disakiti. Terlepas dari itu, dalam beberapa kasus batas-batas antar spesies bisa dilanggar, dan ini lebih sering terjadi dari yang kamu bayangkan. Bahkan, ketika dua spesies berbeda kawin dan memiliki keturunan, hewan-hewan kecil itu terkadang bisa memunculkan jenis hewan yang baru. Hewan-hewan baru ini berbeda dari induknya dan menjadi subspesies unik atau bahkan spesies baru. Inilah yang tampaknya terjadi pada burung mockingbird di Pulau Genovesa. Susunan genetik mereka sangat menunjukkan adanya interaksi antara dua spesies mockingbird. Meskipun keturunan campuran, burung mockingbird Genovesa ini sangat senang berkembang biak dengan satu sama lain. Hal yang sama juga terjadi pada burung pipit di Daphne Mayor. Para ilmuwan telah melihat pasangan burung pipit dari spesies yang berbeda selama 20 tahun terakhir. Banyak juga penyu raksasa di Pulau Isabella yang sebenarnya adalah hibrida atau keturunan hibrida. Contoh perkawinan antar spesies yang kurang terkenal namun tetap menarik yaitu antara iguana darat dan iguana laut di South Plaza. Hewan hibrida ini pertama kali terlihat pada tahun 1981 dan sejak saat itu penjaga taman dan pemandu wisata telah melaporkan beberapa kasus hibridasi iguana. Iguana hibrida ini memiliki penampilan yang unik dengan perpaduan warna kuning dan abu-abu gelap. Sisi kepala mereka juga sedikit berbeda, perpaduan antara sisik iguana darat dan iguana laut. Para ilmuwan telah mengkonfirmasi melalui analisis genetik bahwa makhluk aneh ini benar makhluk hibrida dengan jumlah DNA yang sama dari kedua jenis reptil. Namun, yang masih menjadi misteri adalah kenapa iguana hibrida ini hanya ditemukan di South Plaza, padahal ada banyak pulau lain di mana iguana darat dan iguana laut hidup bersama. Salah satu penjelasan yang memungkinkan adalah karena South Plaza merupakan pulau yang sangat kecil. Karena area yang sempit, kedua spesies reptil ini lebih berpeluang untuk berinteraksi dan kawin. Ada juga pertanyaan-pertanyaan lain yang membingungkan. Misalnya, masih belum jelas apakah reptil hibrida ini hanya memakan vegetasi yang ada di daratan. Sejauh ini, tidak satupun dari mereka terlihat masuk ke dalam air yang menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki metabolisme yang lebih mirip iguana darat. Hasil pengamatan lain yang menarik adalah semua iguana hibrida di South Plaza yang diteliti memiliki ayah iguana laut dan ibu iguana darat, dan bukan sebaliknya. Para ilmuwan masih mencari tahu alasannya, dan telah membuat dua hipotesis utama. Pada kedua jenis reptil ini, pejantan bersifat teritorial dan menggunakan gerakan kepala serta postur tubuh untuk menunjukkan dominasi di antara sesama pejantan dan menarik perhatian betina. Setelah hierarki terbentuk, iguana jantan yang paling dominan akan mengontrol dan mencegah pejantan lain untuk berinteraksi dengan iguana betina. Namun, bagi iguana laut, pejantan yang kurang dominan pun berpeluang untuk bereproduksi dengan menerapkan strategi satelit. Mereka berkeliaran agak jauh dari kelompok utama dan terkadang mendapatkan kesempatan romantis. Ada kemungkinan iguana hibrida di South Plaza merupakan hasil dari iguana laut jantan satelit yang sesekali melakukan upaya perkawinan dengan reptil yang mereka jumpai di darat. Hal ini juga mungkin terjadi karena betina yang menentukan pilihan.
Beberapa iguana darat mungkin memilih untuk kawin dengan pejantan dari laut yang terlihat paling mencolok dalam hal penampilan dan perilaku. Meskipun mekanisme pasti di balik hibrida ini belum sepenuhnya dipahami, satu hal yang pasti adalah iguana hibrida di South Plaza tampaknya infertil. Tidak seperti makhluk persilangan lainnya, iguana hibrida di South Plaza ini tidak dapat mewariskan gen campuran mereka kepada generasi mendatang. Ini berarti mereka tidak akan memunculkan subspesies atau spesies baru. Namun, mereka tetap memiliki arti penting bagi penelitian ilmiah. Hewan hibrida lainnya bahkan lebih menarik lagi. Para ilmuwan baru-baru ini melakukan analisis DNA untuk membuktikan keberadaan makhluk luar biasa yang dikenal sebagai narluga. Perpaduan yang menakjubkan antara paus beluga dan paus tanduk atau narwal yang sering disebut sebagai unicorn laut. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan memiliki firasat tentang keberadaan narluga. Itu karena beberapa kerangka yang teridentifikasi tidak sesuai dengan deskripsi narwal atau beluga. Mereka berkulit abu-abu dengan sirip menyerupai beluga dan ekor yang mirip dengan narwal. Ciri yang paling aneh dari makhluk misterius ini adalah gigi mereka. Beluga memiliki 40 gigi yang digunakan untuk menangkap ikan, sementara paus narwal nyaris ompong dan mengandalkan hisapan untuk makan. Namun, tengkorak misterius itu memiliki 18 gigi. Semuanya terletak di bagian depan mulut dan beberapa di antaranya memiliki pola spiral yang mirip dengan gading paus narwal. Hampir 3 dekade kemudian, para ilmuwan mulai menganalisis DNA yang diekstrak dari gigi tersebut. Hasilnya membenarkan dugaan mereka sebelumnya, bahwa tengkorak tersebut adalah milik spesies hibrida narwal beluga, kasus pertama yang dikonfirmasi dari jenisnya. Secara umum, para ilmuwan tidak banyak mengetahui tentang kebiasaan kawin antara beluga dan paus narwal. Kedua spesies ini menghabiskan sebagian besar waktunya setiap tahun tersembunyi di dalam es laut yang padat, sehingga menyulitkan para peneliti untuk mengamati perilaku mereka. Narluga memang terlihat aneh, tapi ia masuk dalam daftar panjang hibridasi yang telah terdokumentasi antara berbagai spesies paus dan lumba-lumba. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 melaporkan hampir 20 kasus hibridasi semacam ini. Nah, apakah penemuan narluga baru-baru ini berarti ada spesies baru yang lahir? Tidak juga, jawab para ilmuwan. Agar narluga bisa menjadi spesies baru, hibridasi ini harus terjadi berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan ini harus bisa bereproduksi, suatu hal yang tidak selalu dipastikan pada hibrida. Terlepas dari itu, hibridasi dapat memainkan peran penting dalam evolusi suatu spesies, bahkan bagi kita manusia. Dalam hal ini, sekitar 60.000 tahun yang lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang wanita Neandertal dan seorang pria Denisova bertemu dan menghasilkan seorang anak yang unik dengan perpaduan DNA mereka. Para peneliti membuat pengumuman menarik tentang potongan tulang yang menegaskan temuan ini. Potongan ini mengandung materi genetik dari anak hibrida yang luar biasa itu, yang berfungsi sebagai jendela berharga menuju sejarah evolusi manusia yang menarik. Mari kita kembali ke Gua Denisova yang terletak di pegunungan Altai yang indah. Gua ini telah menjadi harta karun bagi para antropolog karena kaya akan sejarah. Selama lebih dari 100.000 tahun, gua ini menjadi rumah bagi berbagai kelompok manusia, termasuk manusia Denisova, Neandertal, dan manusia modern. Yang mengejutkan, sisa-sisa dari ketiga spesies tersebut telah ditemukan di kedalamannya. Nah, disinilah bagian yang lebih menarik lagi. Gua Denisova adalah satu-satunya tempat ditemukannya bukti-bukti keberadaan manusia Denisova yang penuh teka-teki. Ternyata, manusia-manusia ini memiliki hubungan yang erat dengan Neandertal dan manusia modern. Namun, tampaknya kisah perpisahan mereka tidak berakhir di situ. Analisis terbaru dari DNA kuno telah mengungkapkan sesuatu yang mencengangkan. Neandertal, manusia Denisova, dan manusia modern melakukan perkawinan silang di Eurasia. Hasilnya, susunan genetik manusia masa kini menyimpan jejak Neandertal dan manusia Denisova. Penemuan anak hibrida ini merupakan bukti nyata dari perkawinan campuran ini.